Mei 2025, dunia pendakian kembali diguncang oleh serangkaian peristiwa mengejutkan. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah kejadian yang menimpa seorang pendaki asal Malaysia. Ia dilaporkan terjatuh ke dalam jurang dan dinyatakan MD di lokasi. Arah Sembalun itu, jalur Sembalun itu di Bukit Penyesalan, dia bawa tamu di Tandu. Ditandu sama dia, dan itu dia bilang dengan bahasa Lombok tabe yang artinya itu permisi kan. Di situ ada pendaki jatuh, kakinya patah. Menariknya, kejadian tersebut terjadi bertepatan dengan waktu pendakian Rangga dan timnya. Dalam perjalanan, mereka bukan hanya tentang alam yang harus dihadapi. Rangga dan rekan-rekannya mengalami hal-hal yang sulit diterima oleh akal sehat. Saya jalan lah tuh, saya jalan, ada suara gemuruh berisik bang dari sebelah kiri saya bang. Cuman ini nggak denger bang kamu. Di situ saya denger kayak suara percakapan manusia. Cuman itu bahasanya yang nggak pernah saya dengar sama sekali. Oh, oke. Gitu. Di situ kayak entah kayak perkampungan atau lagi di pasar gitu, pokoknya ramai gitu di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke nih sob, di malam kali ini gue kembali menghadirkan narasumber lagi nih yang memiliki cerita horor ketika pendakiannya ke salah satu gunung yang berada di Pulau Lombok, yaitu Gunung Rinjani. Untuk lebih lengkapnya, langsung aja nih disapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Bang Rangga. Selamat malam bang. Terima kasih banyak nih ya Rangga udah mau datang dan berbagi pengalaman pendakian ini di Gunung Rinjani. Baru belakangan ini berarti ya, belum lama banget nih. Yang dimana pada saat itu dunia pendakian sedang tidak baik-baik saja nih. Dalam suatu minggu ada dua kejadian di hutan Torean. Yang pertama, survivor asal Malaysia yang kakinya patah karena terjatuh, dan yang satu lagi Terjatuh dari tebing Torean itu ya, dan keadaan korban MD ya. Iya. Nah, di sini kita doakan terlebih dahulu aja kali, semoga korban ditempatkan di surganya Allah Ta'ala, dan bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan serta diberi kesabaran nih. Sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan buat teman-teman semua yang mempunyai cerita horor pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja nih kunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Urutannya jika tidak siap. Ya, untuk Gunung Rinjani ini pendakian gunung gua itu kedua. Oh, kedua? Iya. Oke. Gunung kedua untuk Gunung Rinjani itu. Kan sebelumnya naik Gunung Gede. Oh, oke. Ya, setelah Gunung Gede itu merencanakan kan sama kawan nih, sama si Rizky ini buat ada planning ke Rinjani. Sehingga ceritanya di situ pas mau Lebaran pesan tiket lah kereta. Pesan tiket kereta di situ buat bahwasannya biar jadi nih. Harus jadi nih ke Rinjani gitu. Pesan dari jauh-jauh hari. Oh, udah booking online ya? Ya, betul. Oke. Ya kan. Start mulai itu dari Jakarta, Pasar Senen menuju Surabaya Pasar Turi. Oke. Dari Pasar Senen menuju Pasar Turi itu perjalanan menempuh sekitar 12 jam lah jalan kereta itu. Ya. Sampai di Pasar Turi kita berdua itu bertemu rombongan pendaki dari Bekasi. Oke. Ya, dari Bekasi
itu 3 orang. 3 orang itu yang terdiri dari Irfan, Gilang, sama Aziz. Tuh. Dari situ kami jadi berlima total, bareng menuju pelabuhan Tanjung Perak, naik Grab. Naik Grab kita naik Grab itu tarif sekitar 60.000 lah, atau 80.000 itu. Dari stasiun ke Iya, pelabuhan. iya. Oke. Sampai pelabuhan, di situ kan kita belum beli tiket nih kapal untuk ke pelabuhan lembarnya gitu. Di situ saya kan berpikir, wah coba cari tumpangan supir kali gitu ya kan. Kayak gitu pertama kali juga ke Rinjani juga, ke Lombok gitu. Dari situ di parkiran mobil itu saya cari truk lah. Saya minta tolong sama supir. Alhasil dapet lah, ada supir ini mau nolongin kita berlima ini gitu, buat nyebrang masuk ke dalam kapal dan nyebrang ke Lembar itu. Berarti gratis tuh. Supirnya nggak matokin tarif gitu ya. Nah dari situ kita inisiatif lah, patungan sarang 30.000, jadi 150 kita kasih supir gitu, ya kan. Terus sampai dalam kapal di situ, dan alhamdulillahnya juga dikasih makan juga sama supir gitu, dapat makan-makan atau cemilan juga dari penumpang di kapal itu kan. Perjalanan itu kita tuh naik kapal Batu Layar. Batu Layar, estimasi perjalanan itu sekitar 22 jam itu kemarin. 22 jam? Ya, kita nanya info-info di sana untuk rutenya turun di mana, ya kan. Dari situ di info untuk turun di daerah Anjani. Saya tanya ke supirnya, Bang, maaf, ini ngelewatin jalur Anjani kah? Gitu, jalan Anjani kah? Oh lewat mas. Sekalian akhirnya. Ya, sekalian minta tolong tuh dari situ, minta tolong. Sampailah di Anjani itu pas persis di depan Universitas Gunung Rinjani. Tuh. Sampai situ saya info untuk temen saya yang orang Lombok itu belum bangun. Itu sekitar jam 6 saya sampai sana. Itu belum bangun kan. Nah, di situ di lampu merah itu saya naik pick up, sewa pick up sampai Sembalun itu tarifnya itu per orang 30.000 sampai TNGR, sampai TNGR ya. Sampai situ saya langsung menuju ke base camp teman saya itu, ya kan di area Sembalun itu. Saya istirahat di situ. 3 hari lah saya itu istirahat di situ, maksudnya nggak langsung mendaki. Oh, berarti stay dulu di situ selama 3 hari 3 malam tuh. Sama 3 pendaki yang ketemu di jalur juga. Betul, jadi bareng-bareng lah gitu, memutuskan untuk nanti mendakinya bareng gitu. Walaupun tanggal simaksinya itu kita berbeda. Dari situ kesepakatan buat naik bareng, ya kan. Jadi saya ikut yang rombongan Bekasi ini, yang 3 orang ini gitu. Sebelum mulai pendakian kan saya kan kalau untuk si Rizky ini kan karakternya tuh, wataknya tuh kayak anaknya yang kayak pendiam juga gitu kan. Kalau untuk baru kenal orang gitu, cuman kalau udah akrab gitu ya kan keluar tuh liarnya gitu dia. Berarti lu sering naik sama si Rizky nih berarti ya? Ya sebelumnya sama dia. Yang Dan gede kebetulan itu? juga teman kecil saya juga, teman sekolah, teman kecil juga. Oh, berarti tahu lah ya, lu paham betul tentang Betul, dia. iya gitu. Dan kalau untuk yang pendaki 3 ini yang dari Bekasi ini ya kan belum tahu nih wataknya nih, gua gitu Bang, ya kan. Belum tahu wataknya karena kan baru kebetulan ketemu di Pasar Turi di Surabaya itu gitu. Dan baru mulai pendakian pertama pun bareng mereka bertiga ini itu. Nah, dari situ pun di Rinjani ini kan lagi netapin zero waste itu kan. Itu untuk logistik walaupun kita udah packing juga pun itu di double check lagi, Dibongkar lagi. dibongkar semua-muanya Wah, gitu, dibongkar semua-muanya untuk memastikan gitu, maksudnya nggak ada yang maksudnya berupa kaleng gitu, itu kan nggak boleh dibawa gitu ya kan di situ. Jadi itu dalam wadah timwall plastik kotak itu gitu di sana. Setelah udah dicek semua, kita lanjut scan tiket ya kan, kita sewa pick up untuk menuju ke gerbang pendakian gitu. Sewa pick up itu juga kebetulan teman saya juga di sana gitu ya kan. Kita start pendakian itu lewat Bukit Telu, Bukit 3. Info yang didapat itu pun dari rekan yang di sana, kalau lewat Bukit Telu itu pangkas waktu.
Itu lebih cepet lah ya. Ya, gitu. Nah, kita start naik pick up. Di situ tarif pick up-nya 250.000 Per orang. Ya, kita bagi 5. Jalan sampai gerbang pendakian Bukit Telu itu, kita di situ briefing, berdoa, ya kan, menurut kepercayaan masing-masing ya kan. Setelah itu mulai start pendakian sekitar jam 10:30. Oke. Dari situ. Start pendakian, kita itu awal-awal masih aman itu bang. Masih aman, kita orang tuh masih aman semuanya. Belum sampai pos 1 tuh udah mulai ada break-break lah gitu. Karena tuh kita berlima ini baru pertama kalinya ke Rinjani gitu. Kalau untuk ke Gunung Rinjani baru pertama kali. Tuh. Kita break sebentar, ngerokok, minum dulu, lanjut jalan. Sampailah di pos 1 nih. Sampai pos 1, cuman si Rizky nggak break dia. Terus langsung sampai pos 2. Gitu. Kenapa begitu? Dia udah di depan duluan. Tuh, dia di paling depan ya kan, agak ngejarak jauh. Ketika dipanggil nggak respon juga gitu kan. Oke, berarti dia jalan duluan dulu. Iya, dipanggil-panggil tuh nggak respon gitu, nggak nengok. Udah kita berempat break di situ sebentar, karena kan Rizky kan udah di depan tuh. Break sebentar, ngerokok sebentar, lanjut jalan sampai pos 2. Sampai pos 2 lah ketemulah nih sama si Rizky kan. Lagi tidur tuh dia tuh. Lagi nunggu tidur. Sampai situ saya bongkar carrier lagi. Masak Indomie dulu sebentar lah tuh buat tenaga. Lanjut, setelah itu packing lagi. Lanjut perjalanan. Dari situ si Ajis ini nih yang dari Bekasi nih. Mulailah maksudnya kayak mungkin entah kayak fisiknya atau gimana gitu ya, kurang tahu juga gitu. Dia tuh sebentar break. Lemah berarti ya? Ya, di situ kan juga ditegasin lagi kan. Ini lu sebetulnya olahraga gak? Gitu kan. Olahraga gua gak? Oh, ya udah. Kata dia, maaf ya, jadi nyusahin, ngerepotin, nggak apa-apa, bareng-bareng aja gitu, ya kan. Nah, di situ kan saya juga bilang ke si Irfan sama Gilang sama si Rizky. Irfan, Gilang, Rizky. Kalian semua duluan aja. Biar Ajis gue yang bantu. Mungkin karena si Ajis itu terlalu banyak istirahat juga, mereka bertiga di depan tuh udah jauh lah jaraknya dari berdua ini nih, saya berdua ini ya kan. Udah dari situ ojek carrier nawar jasa. Pertama nanya, kenapa bang? Udah dari situ dia menawarkan jasa dengan tarif nominal yang disebutin itu sama dia ya kan. Nah, si Ajis ini negosiasi lah. Dia negosiasi tarif ojek itu. Akhirnya deal itu di harga 200.000. Dengan catatan itu sampai di Pelawangan 1, nggak sampai Pelawangan 2. Gitu. Cuma satu carrier doang? Satu carrier. Nah, porternya bilang, bang, ini sekalian aja carriernya abang, saya bawain 2 jadi 400. Kata dia gitu. Makasih bang sebelumnya, saya masih kuat kok insya Allah, saya bilang gitu. Nggak apa-apa bang, kata dia gitu. Saya bawain aja sekalian, kata dia gitu. Nah, kebetulan carrier lagi saya taruh di trek pinggir. Ya kan, carrier abangnya yang mana? Carrier Ajis nanya. Saya bilang, itu yang merah. Diangkat sama dia. Nah, terus bilang, carrier abang yang mana? Ini kuning. Saya bilang gitu kan. Nah, dia bilang, ini bang sekalian aja bang, kata dia gitu. 400 nih sampai Pelawangan 1. Makasih bang sekali lagi. Insya Allah saya masih kuat, sambil ngerokok tuh. Ojek carrier, sampailah pos 3. Ketemu nih sama kawannya ini yang 2. Sama si Tenjo. Si Rizky. Sama si Rizky ini, ya kan. Ketemu si Rizky ini. Di situ ya karena satu saya capek. Ya kan. Saya capek di situ. Sedikit gesekan. Saya sampai, saya langsung bilang, lu gimana sih? Ninggalin teman lu? Begini. Saya bilang gitu. Kata dia, lah kan udah nyuruh jalan duluan. Itu mungkin kita semua sama-sama capek gitu ya kan. Di situ ya nggak terlalu saya ambil hati juga. Udah dari situ lanjut jalan dari start pos 3 lagi. Itu sekitar jam 2:30 atau jam 3 lah itu ya kan. Start lanjut ke pos 4.
Baru jalan sekitar berapa ratus meter dari pos 3 itu si Ajis nggak kuat ya, sedikit lumayan lama di situ. Maksudnya memutuskan untuk nih Ajis lanjut atau turun gitu diantar sama porter ini. Keputusan yang dari bekas yang bertiga ini, si Irfan, Gilang sama Ajis ini ngerebukin bahwasannya Ajis tuh mau turun, Nggak meneruskan perjalanan? nggak lanjut ya. Oh, oke. Akhirnya si Gilang sama Irfan ini tuh ngebongkar carrier lah punya si Ajis untuk dia dibagi-bagi, nambah muatan lagi kan tuh dia kan jadinya kan gitu. Sedangkan kalau mau ditambah juga ke carrier saya atau si Rizky juga udah penuh juga gitu ya kan, nggak bisa. Nah di situ akhirnya singkat ceritanya si Ajis turun sama porter, kita lanjut berempat. Nah sampailah tuh di pos 4. Di situ ada beberapa pendaki sama ada bule di situ denger musik, ngajak joget lah kita bareng tuh semua. Bule denger musik? Iya. Bulenya yang nyalain musik atau gimana? Dari porternya. Oh, dari porternya. Dari porter. DJ. Oke. Dari situ kita break sekitar 30 menit. Di situ cuaca sedikit berkabut. Dan di situ sempat nyeletuk ke si Rizky, kayaknya nih kita aman deh di atas landai. Bilang begitu, ucap saya kan. Nah dari situ mulailah start pendakian dari pos 4. Nggak taunya itu kan Bukit Penyesalan tuh di situ tuh. Wah, ampun tuh di situ tuh. Baru ngerasa lah tuh, bangsat ini anjir. Gimana ini nyampainya ini? Itu dari situ ketemulah pendaki-pendaki lagi. Ada sekitar 4 orang pendaki di situ. Kita lewatin, kita break, terus kesusul lagi sampai sekitar itu jam 6 kurang lah itu perkiraan. Ada porter turun gate dari sinilah nih. Mulai ada kayak hal yang gimana gitu ya, kayak enak gitu. Oke, gimana tuh? Di situ kita pas mau menjelang maghrib itu ketemu ada porter itu turun arah Sembalun itu, jalur Sembalun itu di Bukit Penyesalan. Dia bawa tamu di tandu. Bawa tamu di tandu? Betul. Ditandu sama dia. Dan itu dia bilang dengan bahasa Lombok, tabe, yang artinya itu permisi kan. Di situ ada pendaki jatuh kakinya patah. Pendaki Malaysia. Nah, sedangkan pada saat itu si Rizky tuh di depan saya tuh, nggak keliat. Dipikir saya situ kan karena udah satu capek. Wah, ini jangan-jangan dia. Cuma berpikir positif aja lah. Nggak lama itu turunlah, itu sekitar porter ada 5 atau 7 porter yang nandu itu tuh turun. Lanjut jalan ketemulah si Rizky. Temu Rizky itu dia lagi nyantai, lagi ngerokok. Kebetulan jaketnya dia di carrier saya nih. Minta jaket, di situ udah mulai kabut, mulai agak tebal di situ. Sampai azan, break dulu sebentar. Berempat nih, kita berempat ini break sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngerokok sebentar, setelah udah lewat maghrib, lanjut jalan lagi. Ini pendakian terlama sih. Orang-orang lain estimasinya 8 jam sampai Pelawangan gitu. Energi habis juga itu 12 sampai 13 jam sampai Pelawangan 2. Wah, gokil itu pada saat itu emang. Nah, sampai Pelawangan 1 niatnya mau nenda di sana, ngecamp di sana. Cuman lanjutlah sampai Pelawangan 2. Sampai Pelawangan 2 itu sekitar jam setengah 11 malam. Wah, hampir jam 11 itu. Keadaan gerimis, kabut, dingin-dinginan itu. Sampai flash itu pada dipasang juga tuh. Karena udah capek juga kan. Dari situ masak langsung, bongkar semuanya, lanjut masak. Prepare, niatnya mau summit malam itu juga.
pasang alarm, cuman ngeliat kondisi, nanya ke Rizky, gimana kondisi? Kalau summit malam ini gimana? Nanti lihat dulu ya. Nah, cuman saya pasang alarm buat summit. Pasang alarm tuh jam 1 malam. Nah, ngobrol lah ke tenda sebelah yang anak Bekasi, si Gilang sama Irfan ini. Dia juga keinginan mau summit juga malam itu. Karena mungkin fisik pada lelah semua, kita berempat memutuskan tuh buat istirahat dulu lah. Istirahat dulu di situ. Dari situ kita lanjut masih masak-masak lah, ngobrol-ngobrol, ngopi. Memutuskan buat summit nanti malam. Sampai sore, Rizky ngambil air nih ke Pelawangan 3 nih dia, ya kan. Saya tanya, mau ngambil air apa mau nyiapin masak? Gue ngambil air aja gak? Kata dia. Lo yang masak? Oke. Udah dari situ kita buat masak bareng-bareng tuh. Buat situ sore itu bikin kue tiaw. Bikin kue tiaw itu, kue tiaw. Bikin kue tiaw. Malamnya itu bikin pisang coklat, Indomie sama roti bakar. Sama roti bakar di situ. Kita istirahat bareng-bareng semua, pasang alarm dari jam 12. Jam 12 setengah 1 sampai jam 1 di situ 3 titik tuh ya, ya di alarm ya. Padahal pun yang lain juga ngingetin kita, bang summit bang, ke tenda mampir. Ke tenda gitu mampir, bang summit bang, tuh ngebangunin gitu ya kan. Ya makasih bang udah bangun. Udah kita di situ prepare, briefing dulu di situ berempat, berdoa, start pendakian summit. Udah sampai Pelawangan 4 ini, si Irfan kebelet nih BAB nih. Dia nih, kebelet BAB dia. Di situ oke lah, kita bertiga nunggu dulu. Mulai tuh mulai naik, masih aman aja tuh dari situ. Masih aman, dari situ masih aman. Nah, nggak jauh sebelum masuk mulai punggungan itu, saya ngelihat ada sosok di sebelah kiri trek itu. Ada sosok. Sosok apa tuh? Itu yang saya lihat itu ya, rupanya itu kayak manusia kerdil gitu. Kecil itu. Berwujud manusia? Kalau untuk dari perawakannya manusia gitu. Perawakannya manusia, tangannya, kakinya, wajahnya gitu, manusia gitu. Cuman pakaian yang dia gunakan itu kayak udah kusam. Udah kusam gitu, dan tanpa ekspresi juga kan. Dia melihat ke arah trek itu. Lanjut lagi, nggak lama dari situ si Rizky itu udah nggak kepantau tuh bang. Ketinggalan jauh. Kita tunggu, kita panggil lagi, nggak ada respon. Di situ kita mutusin manggil bareng-bareng bertiga nih namanya. Jadi suaranya biar keras juga gitu. Rizky, lu di mana Rizky? Rizky. Nah di situ berpikir, wah kenapa nih? Ada headlamp dari bawah. Si Rizky sampailah ke kita bertiga nih. Dia ngeluh bahwasannya kakinya kram. Dia maksakan, dia minta break. Oke, break sebentar. Dari situ lanjut jalan. Baru sebentar jalan, kumat lagi, sakit lagi dia. Udah ketemu pendaki lain, ada headlamp dari bawah lagi. Sampai ditanya, ada apa bang, kenapa? Ini bang, kawan gue kakinya kram. Tuh, kebetulan kanan kiri keramnya. Kakinya pada saat itu tuh nggak bisa ketekuk. Jadinya posisinya tuh agak sedikit ngelurus. Posisinya nggak bisa ketekuk gitu, ya kan. Udah meringis kesakitan juga tuh si Rizky tuh. Akhirnya dari situ si Gilang sama Irfan saya bilang, lu summit aja berdua. Gue turun sama dia. Kan, lu serius nggak summit gak? Enggak usah, nggak apa-apa. Nanti insya Allah kalau misalkan emang dikasih izin lagi, balik lagi ke sini. Dari situ Rizky ngucap, lu summit aja gak? Lu udah jauh-jauh ke sini masa nggak summit? Kata dia gitu. Tuh muka juga udah pucat tuh yang saya lihat tuh si Rizky kan. Saya bilang, wah nggak bisa. Gue kesini dari Jakarta berdua sama lu. Dan naik berdua sama lu, masa gue naik
sendiri, lu turun sendiri. Iya. Saya bilang gitu. Udah. Kata dia, udah nggak apa-apa lu naik aja. Udah jangan teka. Saya kata gitu. Di situ dia masih belum bisa buat kayak diri. Masih ngeringis gitu. Kayak udah berkaca-kaca matanya dia. Megangin pahanya dia gitu ya kan di situ. Nggak lama dari situ Rizky bangun lah. Coba pelan-pelan karena itu treknya pasir kan agak nurun juga kan. Saya bilang, udah jalanin aja pelan-pelan. Ku di belakang lu. Jalan pelan-pelan. Sampailah itu di tempat yang awal tadi saya ngelihat makhluk itu, Bang. Oke. Itu di situ saya di situ masih penasaran gitu. Tempatnya itu saya masih hafal gitu ya kan. Saya center lah di situ. Pakai handphone juga tuh, Bang. Oh, ternyata benar. Saya center cuman nggak terlalu saya angkat. Saya angkat begini, saya lihat astagfirullahaladzim. Langsung baca-baca di situ saya tuh. Masih ada sosok itu? Nggak berubah posisinya pun. Nggak berubah sama sekali. Nggak berubah sama sekali. Dia masih dengan posisi yang sama, menghadap ke trek yang sama. Tanpa ekspresi juga. Masih begitu. Di situ merinding. Saya tuh jalan tuh udah lemes, Bang. Nggak mau lihat puncak. Sesekali Rizky nengok ke puncak. Gah, puncak gak itu? Pendaki banyak banget yang summit. Masa kita nggak summit? Dia ngucap gitu. Dari situ saya udah, yang penting istirahat dulu. Misalkan masih diberi izin, kita naik lagi. Ya Allah itu, wah matanya udah berkaca-kaca dia. Saya pun juga gitu. Lu ngeliatin ribuan lampu di atas sana ya, ratusan lampu ya? Itu pas dia ngucap gitu nggak lama pun sebelum dia ngucap, saya tuh udah kayak udah mau nangis aja, Bang. Karena puncak yang diimpikan, gunung yang diimpikan gitu, kok gagal gitu. Kesini tuh makan waktu juga gitu kan, dan uang juga gitu. Nah dari situ udah dia selalu sebelum sampai Pelawangan 2 itu bilang, gah puncak gah, itu summit gak, lihat gah, lampu-lampu banyak banget. Si Rizky gitu kan. Di situ saya cuman ya nanti pasti balik lagi dalam hati saya gitu. Itu saya sampai tempat camp pun, sampai masuk tenda nggak berani nengok ke arah puncak. Pagi ngelihat yang dari Bekasi, yang 2 ini si Irfan sama Gilang belum turun ya kan. Kita buat masak dulu lah, buat masak dulu gitu. Kita buat masak dulu, tadi mau bongkar tenda duluan, cuman biar bareng-bareng aja, buat masak dulu, buat makan-makan. Itu sekitar jam 10, mereka berdua sampai Pelawangan 2 lah, sampai tenda tempat camp. Si Irfan sama udah turun Gilang. tuh? Iya. Dari situ nanya dong, gimana puncak? Tuh. Wah, dengan ekspresinya dia, dengan senangnya dia gitu. Wah, gokil. Letter E gitu. Dia cerita dengan, kok kehabisan air gak? Bener-bener gue sebelum sampai letter E aja air udah habis, kata dia gitu kan. Nah di situ saya bilang, kan gue udah tawarin, lu mau bawa air gue gak nih? Oke. Dia nggak mau. Katanya aman, ini cukup, kata dia. Oke. Pas sampai dia setelah summit, dia cerita begitu. Di situ saya juga yes di situ. Yes, ya Allah. Kepikiran tuh ya. Iya, ya kan. Tuh belum berani nengok ke, ngelihat ke puncak, belum berani. Pas sampai Danau Segara Anak, baru di situ di depan tenda bengong ngerokok ngeliatin puncak. Wah, ngeratapi, udah kayak kecewaan sama diri sendiri ya kayak gitu. Nah dari Pelawangan kita selesai makan, istirahat sebentar nih si Irfan sama Gilang. Itu sekitar jam 11 bongkar tenda, kita prep carrier lagi, semua udah clear, beres. Start turun itu sekitar jam 12 dari Pelawangan 2 menuju ke Segara Anak, Danau Segara Anak. Tuh kita start dari situ. Untuk selama perjalanan masih aman di situ. Kita ketemu pendaki-pendaki lain banyak, kayak bule, orang Malaysia juga di situ ya kan, sama warga lokal, ketemu saling sapa tegur di situ, tukar cerita, ditanya, summit jam berapa bang? Saya ditanya gitu. Wah bang, nggak summit bang. Wah kenapa?
iya temen cedera keram. Walah sayang banget kata dia gitu kan. Gak apa-apa bang, nanti kalau ada rezekinya balik lagi ke sini. Puncak gak kemana-mana. Puncak tetap di Bogor ya. Puncak tetap di Bogor. Iya. Nah, dari situ udah lanjut jalan, sampailah tuh di mata air sebelum Danau Segaranak. Kita refill air dulu di situ, lanjut danau itu sampai danau sekitar jam 5. Kurang lebih jam 5 sore, kurang lebih. Kita nyari spot buat nenda yang enak. Alhamdulillah kita kebagian tempat camp tenda itu view bagus. Tuh di situ. Kita di dekat danau juga. Kita bangun tenda di situ. Kita buat masak juga. Langsung mancing. Dari situ udah mancing. Mancing tuh dapat ikan lumayan lah. Maksudnya untuk dikonsumsi juga kan. Nah, ternyata di situ ikan tuh tanpa dipancing pun gampang kita dapetnya bang di danau itu. Di pinggir-pinggirannya? Betul. Ada ikan mas nilainya juga. Nah ada tamu lah di camp sebelah belakang tenda saya tuh dapet ikan mas. Gede juga tuh dia. Hoki dia tuh hoki dia. Dari situ kita dapet ikan yang hasil pancing. Ada pendaki lain kasih ikan juga. Bang nih ikan lagi. Banyak lah logistik ini. Tuh saya nanya mau dibikin apa, mau digoreng atau mau dibikin apa nih enaknya, apa dibakar gitu. Udah enaknya aja bareng-bareng. Nah, dibikin goreng, buat sambal juga saya bikin sambal mercon di situ, bikin sambal sama bikin kue tiaw bihun rebus. Itu buat pelengkapnya di situ. Di situ, nah saya juga ketemu sama pendaki dari Sulawesi Toraja. Dia mau 2 hari bareng sama saya di danau. Karena itu open tripnya, cuman sehari, dia izin pamit lah turun duluan. Torean, dia turun Torean. Di situ udah kita lanjut masih nyantai di danau. Dikasih minuman juga nih dari orang Lombok. Lombok, brem, betul, brem. Dikasih minum brem di situ, kan belum nyobain kan brem, akhirnya nyobain lah di situ. Wah rasanya begini gitu, brem enak. Kita bagi logistik lah ke yang orang Lombok tuh, karena dia kan udah maksudnya ngasih amunisi lah gitu, ngasih amunisi. Dari situ jadi ngobrol tukar kontak, tanya abang dari mana? Saya dari Jakarta bang. Abangnya dari mana? Saya asli Lombok, saya Lombok Tengah kata dia. Main bang ke tempat saya nanti setelah turun sini. Siap bang, insya Allah. Tukar kontak WA lah kita dari situ. Nah ketemu lagi, pendaki lain lagi, datang ke tenda lagi main. Negor-negor bercanda-bercanda. Bang, ayo bang, mancing. Itu udah jam berapa itu ya? Jam 7 malam lah itu. Itu yang mancing masih ada bang. Malam-malam bang, pakai headlamp. Pendaki itu masih ada yang mancing gitu. Emang di sana tuh ikannya nggak habis sih bang. Di sana itu. Gampang dapetnya juga ya? Ke sosis dipotong kecil-kecil, ya pakai itu. Oke. Nah dari situ kita malam itu kita istirahat. Setelah istirahat, pagi lah. Mau makan apa? Saya tanya lagi ke Rizky nih. Mau makan apa? Apa aja udah, yang penting enak. Kata dia gitu. Bingung. Kalau ditanya begitu, saya bilang gitu kan, gue yang bingung, lu maunya apa, serius? Udah, bikin nasi kek atau apa kek? Ya udah, gue bikin ini. Bikin dari situ sarapan dulu. Itu sebelum turun ke Torean, bikin sarapan dulu. Di situ nasi Gilang sama Irfan ini buat Indomie. Logistik yang orang Sulawesi ini yang namanya si Herim, ya orang Toraja. Dia ninggalin logistik itu roti. Roti, Oreo sama biskuit. Tuh masih ada tuh kita buat sarapan nyemil juga gitu ganjel. Dari situ sekitar jam 10:30 kita bergegas untuk turun. Tuh jam 9 itu kita packing semua, bongkar tenda, ngobrol sama pendaki sebelah. Bang mau turun juga? Iya. Udah kita bareng-bareng tuh akhirnya itu ketemu pendaki itu banyak itu.
pada saat itu saya turun, dan di danau itu banyak banget pendaki yang baru datang juga gitu. Pas saya camp itu kan cuman ada beberapa tenda, saya pikir wah nggak seramai yang saya pikir nih. Tapi pas lu turun rame itu. Ya rame lah itu, di belakang-belakang sama di seberang-seberang, di atasnya dekat shelter tuh kan. Di Danau Segara Anak itu ada shelter. Dia ya ada shelter. Di situ banyak yang camp juga ternyata. Sebelum turun itu ke air panas dulu. Air panas berendam di situ. Wah, ternyata pegelnya hilang semua tuh, Bang. Di situ. Ngerasain kayak maksudnya hilang lah semua. Jadi plong Rest gitu lagi. ya? Iya. Oke. Dari situ udah bergegas buat turun bareng pendaki-pendaki lain juga. Ketemu pendaki, ngobrol. Nah, di situ salahnya kita berempat. Kita nggak refill air lagi, Bang. Untuk turun ke Torean. Tuh. Jadi musafir lah tuh. Turun di Torean tuh sampai di sebelum air terjun di bawah itu kita ketemu ada aliran air itu, ya kan? Saya nggak tahu, Bang, kalau itu air belerang. Di situ. Lu minum? Saya langsung minum, Bang. Adalah pendaki, Bang, jangan diminum. Saya langsung ngeliat. Saya minum lagi. Bang, yang diminum itu air belerang. Ya, Bang, udah ketelan, saya bilang gitu, ya kan. Diketawain tuh saya tuh di situ. Diketawain. Nih kalau mau air, ini, Bang. Boleh, Bang. Nih, nggak apa-apa kata dia. Izin ya, Bang. Ya, emang nggak bawa air. Lupa refill, Bang. Saya lupa isi lagi. Oh, ya udah nih, minum aja, kalau nggak diambil buat sama temen. Udah, Bang, nggak apa-apa buat. Dia rombongannya tuh sekitar berenam. Dia berenam. Karena kan dia banyak. Saya juga ngertiin gitu. Saya tanya, Bang, di sini mata air di mana ya? Oh, di depan itu ada mata air. Nah, saya jalan dari situ lanjut jalan di situ. Alhamdulillah full cerah tuh, Bang. Dari awal turun pun saya kebuka semua, nggak ada kabut-kabut atau gerimis gitu. Kebuka full cerah banget di situ, ya kan. Yang tebing Jurassic Park itu. Wah, itu indah, betul-betul indah, Bang. Mau dokumentasi aja tuh kayak lebih baik dipandang langsung pakai mata telanjang gitu, Bang. Karena apa yang jelek ya? Nah, dari situ ketemulah tuh sungai di bawah tuh. Sebelum mau naik ke arah bukit menuju ke Jurassic Park itu. Kan sampai di situ break sebentar, kita berempat ketemulah dari pendaki belakang tuh yang asli Lombok. Orang Lombok itu sekitar 4 orang. Dari situ kita kenalan semua, kita bagi-bagi rokok lah di situ, ya kan, sharing, ngobrol, isi air di situ di sungai. Lanjutlah jalan lagi, ketemu kayak sungai kecil juga lagi tuh sebelum naik agak ke tebing itu. Ada pendaki lagi mandi di situ tuh. Niatnya saya mau ngambil air lagi di situ. Kelihatannya wah seger banget nih, pendaki lagi mandi. Akhirnya saya lanjut jalan. Dipikir saya tuh Torean udah tinggal turun landai, Bang. Wah, nggak taunya, Bang, masih naik lagi, Bang. Masih naik lagi tuh, Bang, lumayan lah itu. Jarak tempuhnya buat naik itu lumayan gitu, ya kan. Dan itu pun ketika naik itu juga, itu kanan kita tuh udah jurang, Bang. Tuh. Kanan kita udah jurang. Sampai titik dimana itu agak landai. Saya pikir itu udah masuk area yang pendaki bilang Jurassic Park. Ternyata belum. Karena dilihat saya itu, wah udah indah banget itu, Bang. Pada saat itu. Jalan lagi lanjut sampai tuh Banyu Urip itu. Saya refill air di situ. Di situ botol mineral udah kayak di kulkas, Bang. Berembun, Bang. Saking segarnya itu di situ. Kita abadikan foto lah tuh di situ. Kita abadikan foto di situ sebentar, dokumentasi, video-video, ya kan. Nah, di situ ketemu sama yang Malaysia itu, saya juga tuh. Sebelum dari situ ketemu juga rombongan Malaysia. Nah, saya jalan lanjut di situ, mulai masukin hutan Torean. Hutan Torean tuh. Saya sebelum masuk itu, hutan Torean itu, saya ketemu pendaki. Saya ketemu pendaki lokal, dia jalur via Torean naiknya. Saya dititip pesen, Bang.
Mas, kalau misalkan kena malam, lebih baik ngecamp aja ya Nenda. Jangan dipaksakan. Di situ, wah saya pikir diingetin, oke lah, maksudnya nggak mau saya terkena malam nih. Saya belum tahu untuk mitosnya. Torian itu gimana. Jalan, tuh belum masuk hutan tuh. Ketemu lagi sama porter apa gate gitu. Kebilangin juga, nanti kalau misalkan sampai hutan itu kena malam, lebih baik ngecamp aja ya Nenda, jangan dilanjutin. Tuh katanya, kalau misalkan mau istirahat pun juga sebentar aja, jangan terlalu lama di trek kalau udah di hutan. Begitu. Di situ saya jadi langsung tanda tanya besar dong, ini apa ya. Saya nanya sama kayak si Rizky, Irfan sama Gilang juga, apa gini. Akhirnya udah saya pede, saya sampai jalan terus, ketemu pendaki lain dari Torean, mau ke danau tuh banyak. Lewat-lewat saling tegur sapa, di situ nah saya ketemu nih sama warga lokal Lombok itu, dia mau ada upacara di Danau Segara Anak. Oh, oke. Tuh, dia di situ nggak tahu untuk kayak mungkin budayanya masih cukup kental juga di situ ya. Di situ dia juga kayak pakai yang kayak orang Bali itu tuh, Bang. Yang di sininya tuh ditandain kayak odol. Oh, yang putih itu. Ya. Cuma dia rada coklat sih. Lebih ke rada coklat ya gitu. Itu ada sekitar berapa puluh orang gitu, Bang. Oh, banyak banget. Emang itu mau upacara. Nah, pas setelah saya tanya sama pendaki yang bareng saya yang orang Lombok, itu ada upacara tahunan. Tuh, yang warga masyarakat sini tuh masih percaya gitu. Budayanya tuh masih kental di sana gitu. Kita lanjut semua sama yang pendaki Lombok itu, lanjut sampailah di mata air sebelum Batu Gede. Batu Gede di Torean. Nah, posisi itu saya tuh paling belakang. Paling belakang nih saya. Saya paling belakang. Nah, si Rizky, Irfan sama Gilang itu udah di depan. Dia. Saya lihat dari atas, dia lagi di tepi aliran itu, lagi break. Pas saya udah mau turun, dia bertiga lanjut jalan. Saya pikir, enak aja lu kampret lu bertiga. Udah duluan aja. Iya, gue belum istirahat ya kan. Dari situ udah buka carrier, turunin kompor, nesting, ngopi dulu lah, ngerokok. Ada pendaki lain, Bang, sini Bang, ngopi Bang. Iya aman Bang, udah dibuatin, mampir aja dulu Bang. Datang satu, sampai jadi tuh total 5 pendaki. Tiap pendaki lewat, saya panggil buat ngopi, buat nemenin. Itu ada sekitar di pinggir tepi aliran itu 1 jam lah. Nah, si Rizky ini sama Gilang Irfan udah nungguin sama bingung kan. Nih Rangga mana gitu, Rangga mana. Sedangkan saya lagi nyantai dah tuh, ngerokok aja tuh, ngopi. Akhirnya udah jalan, lanjut. Ketemulah nih si Rizky, ya kan, sama Irfan sama Gilang. Lu lama banget, dari mana lu, gue nungguin lu tai, kata dia gitu. Gue nyantai dulu di tempat tadi, tepi aliran. Pantes, kata si Rizky gitu kan. Gue ngeduga lu kalau nggak lagi ngerokok, tidur di trek, kata dia gitu. Kata si Rizky. Ya gue nyantai dulu tadi. Orang tadi gue lihat juga masih cerah banget kok. Udah ketemu bareng-bareng. Lanjut jalan nih. Lanjut jalan ketemulah pendaki lagi dari Lombok. Beda rombongan Bang. Dia ketemu lagi pendaki dari Lombok, beda rombongan. Dan saya ketemu orang tuh dari Semarang sama Surabaya juga. Pertama ketemu dari Surabaya. Yang kedua itu yang dari Semarang itu tangannya luka Bang. Robek sini Bang. Kenapa itu? Jatuh dia. Kepleset di trek itu pas turun tuh dia. Kepleset, dia kena ranting pohon gitu. Mungkin yang udah patah, robek sininya. Di situ saya kan bawa selayar kan. Bang, sini Bang obatin dulu, maksudnya biar darahnya nggak ngucur kan. P3K soalnya nggak di carrier saya Bang. Di carrier si Rizky. Tuh. Udah, kata dia aman Bang nih. Saya juga bawa selayar. Mana Bang sini? Dicuci dulu kan. Nah, adalah pendaki lewat. Itu kenapa tangannya Bang? Nah, ucap dari yang pendaki dari Semarang itu, tadi saya jatuh Mas. Tuh, jatuh di trek, kegelincir katanya. Jadi hampir mau masuk jurang gitu tadi dia bilang. Udah saya obatin, saya perban, dia bawa perban komplit semua. Saya perban semua, lanjut jalan kita.
Jadi bareng-bareng rame-rame nih. Itu ada sekitar 9 atau 11 orang lah jadi bareng-bareng gitu. Cuman setelah itu kan break lagi, cukup lama tuh. Sampai udah mulai agak gelap. Wah, saya bilang nggak mau kena malam nih di trek. Dalam hati gitu. Saya ucaplah ke si Rizky, Irfan sama Gilang sama pendaki yang Lombok barengan saya. Ayo lanjut jalan. Nanti keburu malam. Kita lanjut jalan, dari situ itu mulai agak kepisah rombongannya. Saya bertiga, saya, Gilang, Rizky, si Irfan di belakang sama yang Lombok ini, yang orang Lombok sama Semarang, Surabaya. Yang luka itu ya? Iya, Oke. tuh, dia di belakang. Nah, dari situ setelah saya jalan, gak lama itu jalan agak landai kan. Gak ada akar-akar yang timbul. Gak ada akar timbul di situ. Tiba-tiba kaki kanan tuh kesandung bang, saya bang. Tiba-tiba tuh. Sedangkan tatapan tetap fokus ya. Trek itu nggak pernah kayak ngeliat kanan kiri ke atas gitu kan, maksudnya. Saya fokus aja gitu. Tiba-tiba kesandung, saya hampir jatuh. Pas saya angkat pala, sosok bang yang saya lihat tuh bang, sosok besar gede itu bang. Wah, Itu jarak pandang saya sama itu sosok sekitar 2-3 meter bang, deket. Sedangkan sebelum saya kesandung itu, saya ngeliat itu nggak ada apa-apa kan. Pas saya kesandung, itu posisi hampir jam 6. Tapi udah mulai agak gelap di situ. Di situ saya kesandung, pas saya lihat sosok besar itu ya kan, saya langsung berhenti, langsung spontan, astagfirullahaladzim. Saya langsung nunduk bang. Nunduk lagi saya itu bang, astagfirullahaladzim. Nah si Gilang ngucap, kenapa gah? Gak apa-apa. Saya nengok ke belakang, ngeliatin si Rizky, wah aman jaraknya juga deket. Saya jalan, saya ucap lah nih ke mereka berdua, jalannya agak lebih cepat, jangan terlalu renggang ya, agak mepet, saya bilang gitu. Si Gilang ngucap, nanya, kenapa sih gah? Udah, jalan aja, rada cepet ya, jangan terlalu jauh. Udah, di situ saya jalan lah tuh, saya jalan, ada suara gemuruh berisik bang dari sebelah kiri saya bang, cuman ini nggak dengar bang kanan. Di situ saya dengar kayak suara percakapan manusia, cuman itu bahasanya yang nggak pernah saya dengar sama sekali. Oke. Gitu. Di situ kayak entah kayak perkampungan atau lagi di pasar gitu, pokoknya ramai gitu. Di situ campur lah itu suara-suara kayak suara perempuan ngeliri. Di situ. Dari situ saya baca ayat kursi, situ saya baca, suara seketika hilang bang. Di situ merinding bang. Di situ seketika suara hilang. Saya selesai baca ayat kursi itu, saya tetap terus jalan nggak ada berhentinya. Tiba-tiba suaranya ada lagi. Makin jadi makin keras. Seliwet lewatan yang warna hitam putih gitu. Cuman saya pikir, oh ini capek kali pikiran saya gitu. Cuman kok makin saya pikir begitu, kayak makin ada yang aneh gitu. Sedangkan tuh saya tuh udah masuk hutan Torianet juga tuh bang. Itu selama lurus jalan itu bang, malah yang belum saya lewatin, maksudnya masih jauh di depan saya, itu ngedengar kayak suara orang ramai di depan bang. Cuman itu nggak ada. Benar-benar itu kuping, cuman kuping kiri saya itu yang benar-benar itu. Saya istighfar, astagfirullahaladzim. Saya baca-baca doa. Nah, saya bilang ke belakang, jalannya rada cepet ya. Saya bilang gitu, jangan bengong. Nah, si Rizky itu masih agak ngejarak. Dengan nyantainya, dia siul-siul bang. Karena dia kan nggak ngelihat posisi bang. Di hutan bang, dia siul-siul bang, menjelang maghrib. Wah, di situ saya, ya Allah nih orang. Wah, jangan siul lu, gila lu, di hutan ini mau maghrib. Kenapa sih? Kata Rizky gitu. Udah buru, sini rapet jalan. Saya bilang gitu. Kenapa sih? Jalan rapet, rada cepet ya. Udah tuh, saya jalan dari situ, udah rapet banget tuh bertiga-tiga tuh bang. Saya jalan di situ, saya baca lagi ayat kursi, hilang tuh bang suara. Hilang. Setelah saya kelar baca pun udah nggak ada lagi. Nah di situ mulai kayak ada kayak selimut lewat gitu. Nah saya tuh kayak ekor mata saya tuh kayak pengen ngelihat
ke belakang aja gitu bang, bawaannya gitu. Pas saya ngeliat ke belakang, saya lihat, astagfirullahaladzim, itu sosok cuman sekedar ngawasin, nggak ngeganggu, nggak ngeganggu. Iya. Ya, pas saya nengok ke belakang, waduh, saya tuh nggak ada sampai 5 detik lah saya ngeliat ke belakang begitu. Udah, dari situ saya baca, nggak berhenti lah itu. Jalan saya makin cepetin, cuman kalau saya lari, buyar nih anak-anak, gitu pikir saya. Saya nggak mau cerita nih, nanti aja. Dari situ, pas sampai base camp pengecekan Torean ya kan, saya tuh bersyukur tuh alhamdulillah. Tuh sampai jadinya malam tuh bang, sekitar 6:30 kurang. Baru sampai base camp tuh? Base camp pengecekan ya? Iya. Situ cek, make sure sampah kita ya kan, waste-nya semuanya dihitung semua total. Udah dihitung sesuai, dari situ kita lanjut turun ke BC Torean. Itu perjalanan kalau dari pos pengecekan itu ke pos ojek 100 meter. Cuman 100 meter yang nggak sampai-sampai bang. Nggak sampai-sampai di situ bang. Akhirnya di situ sempat kayak mikir, naik ojek aja kali ya. Cuman dipikir saya, ngapain? Gue masih bisa kok, kuat. Dalam hati gitu. Nanyalah ke Rizky, naik ojek gak lu? Kagak. Sayang-sayang duitnya. Kan 80.000 bang, ojek bang. Dari pos ojek sampai base camp Torean tuh 80.000. Jarak 2,5 kilometer. Tuh. Nah si Irfan sama Gilang ini, singkat ceritanya sampailah kita nih berempat pos ojek sama pendaki yang Lombok, ya kan. Irfan sama Gilang ini naik ojek dia. Oke. Lu ditinggal? Saya bareng sama yang Lombok. Iya. Jadinya jalan saya, pikir saya 2,5, aman kok ini. Udah jalan aja sambil ngobrol. Tuh perkebunan warga, gelap banget itu bang. Cuman lampu-lampu rumah ya kan. Dari situ sampailah tuh di base camp. Kita kontak kawan yang pick up saya tuh yang di Sembalun, jemput. Kita dapat rombongan lagi juga, pas banget di situ. Jadi patungan untuk sewa pick up-nya lebih murah lah. Kan kalau dari Sembalun ke Bukit Telu itu 250 pick up ongkosnya. Kalau dari Torean ke Sembalun itu 400.000 bang. Lebih mahal ya? Ya, lintas kabupaten katanya bang. Infonya. Itu jarak tempuhnya juga sekitar 1 jam lebih sih. Itu naik mobil bang, 1,5 jam itu. Kita dapat itu sekitar 9 orang. Jadi kan lebih irit ongkos juga kan. Sampai base camp lah. Sembalun sekitar itu jam 10 malam. Ketemu teman lu yang ketinggalan lagi berarti tuh? Yang turun itu? Iya. Dia langsung pulang bang. Langsung pulang? Langsung pulang. Ke Bekasi. Pulang direct dia? Iya, naik pesawat dia diongkosin bapak aja. Tuh. Iya. Terus itu udah kita beres, bersih-bersih. Sharing cerita-cerita lah. Sedikit, istirahat. Sekitar jam 10 kita prepare untuk turun. Nah, kalau si Gilang sama Irfan ini dia mau ke Mataram. Kalau saya ke Anjani, ke Universitas Gunung Rinjani itu. Ya, saya naik Damri. Dari Sembalun itu Damri ongkos sampai Mataram 50.000. Kalau sampai Anjani itu 30.000 per orangnya. Tuh. Berarti lu turun duluan tuh? Turun duluan. Berarti lu kepisah sama anak Bekasi di situ? Iya, kepisah di situ. Sekitar di base camp Gempar itu 5 hari. Cuman yang gondrong udah nyusul nih. Teman buat mutusin mau ngajak naik lagi bareng. Oh, akhirnya lu jalan lagi? Remet. Sampai puncak tuh? Sampai puncak bertiga. Wah. Di situ. Nah, ini kita bertiga nih punya remet masing-masing, Bang. Oke. Kalau lu yang baru kemarin? Nah, kalau gue berdua ini gagal summit. Iya. Kalau si Adit, dia summit, cuman nggak turun lewat Torean. Oh. Jadi kita sama-sama punya misi ngebawa temen yang belum pernah juga gitu. Oh, jadi lintas. Iya. Jadi naik lagi tuh. Betul. Sampai berapa lama lo di Lombok berarti tuh total? Itu dari turun kita sampai dari lu berangkat dari Jakarta ke sana.
Jakarta estimasi itu 3 minggu lebih, hampir 1 bulan. 1 bulan lu sono ya? Iya. Hampir 1 bulan. Goblok. Nganggur lu. Ya ujung-ujungnya mah. Cuman alhamdulillah bang. Sekarang. Setelah itu kerja lagi tuh ya. Hmm. Oh, karena memang dulu itu masih belum punya kesibukan dan ada ongkos juga ya kan. Akhirnya berangkat ke sana tuh. Ada kesibukan bang. Oh, masih kerja lu dulu itu. Kerja. Ambil cuti. Nah di situ nggak bisa ngambil cuti. Lebih Semua. dari 5 hari kan. Ya Akhirnya nggak di-cut. bisa. Akhirnya ya udah. Gue maksudnya jalan aja. Dalam pikir hatiku gitu. Gue jalan aja. Biarin aja. Selagi gue masih sehat, masih mau cari rezeki, masih ada aja nanti jalan ya kan. Berarti pas lu pulang lu udah nggak dicoret di kantor situ? Udah dicoret berarti? Udah bang. Bocah pada nanya juga. Dipecat lu? Iya. Wah anjir keren lu. Itu yang keren gua. Nah Ini yang lebih keren nih. di situ pun gini bang. Ini ada yang sedikit gimana ya. Gokil sih. Dibilang karena emang pengen ke Rinjani banget gitu ya. Itu berangkat awal dari rumah itu cuma bawa duit 450.000. Lu sendiri itu? Masih Itu- Rizky? Dia bawa duit 1 juta. Itu karena gue gaji kan belum turun bang. Oh. Sama service charge gue belum turun Iya, juga iya. kan pada saat itu. Tapi berarti pas udah sampai udah dikirim tuh berarti? Belum juga. Sampai lu pulang? Belum digaji? Sampai sekarang? Di situ dah tuh akhirnya gini. Enggak. Ah, Itu kan udah lewat bulan nih. Kok gaji lu nggak turun? kurang tahu juga sih. Ya lu tanyain lah. Udah tegesin. Ada beberapa staff pun juga begitu. Toksik bang. Anjing goblok. Restoran apa gitu. Nah udah tuh dari situ 5 hari kita di base camp mutusin. Ini si Rizky mau pulang. Mau pulang. Ya kan dari situ niatnya mau dipesenin tiket nih biar dia pulang duluan karena takutnya gini. Orang tuanya tahu berangkat sama Rangga nih. Kok anakku balik sendiri? Gitu ya kan. Akhirnya dia ikut juga tuh. Nah, sebelum dia memutuskan untuk ikut, dia bilang, "Nanti gua alasannya gimana ya?" Ya udah lu bilang aja gini. Balik bareng Rangga. Kan nyokap lu taunya gue jarang keluar rumah, kerja terus, balik malam. Aman lah ya. Oke, kata dia gitu. Udah cek-cek tiket di situ, nggak ada yang harganya masuk nih. Tiket mahal semua kereta. Akhirnya bimbang lah dia, dikompor lah sama si Gondrong nih si Adit. Udah naik aja lagi, kata dia gitu ya kan. Bentar Dit, kata dia, kata si Rizky. Akhirnya, ayo gue naik lagi. Wah, gokil situ, stres emang. Nah itu berangkat, singkat cerita aja itu udah modal salon kalau udah bertiga ini. Maksudnya ini 3 sama-sama teman kecil semua bang. Gila semua tuh Udah ya. tahu maksudnya watak-wataknya udah Iya. nggak. Adit ibaratnya orangnya cuek. Kalau si Rizky ini fleksibel aja. Dia ngikut aja gitu ya kan. Kalau Adit kan gandengannya sama saya nih, berdua nih ya kan. Kalau Adit ibaratnya, "Gah, ini kayak gini, gas." Kita Nah, bak-bakan. si Rizky udah ngikut aja berarti. Ikut aja dia mah. Oke, berarti kan ini pendakian lu ini penuh dramatis banget ya tentang 2 orang sahabat dan akhirnya satu lagi nyusul jadi 3 orang ya. Betul. 3 orang teman selintingan yang memang kemana aja ayo pada saat itu. Nah, ini kan lu sempat ketemu sama sosok yang tadi lu sempat bilang itu sosoknya kerdil. Sempat lu tanya lagi nggak sama temen lu di sana itu sosoknya seperti apa gitu? Itu tuh siapa gitu? Itu tuh apa gitu? Sempet sih nanya sama yang temen yang asli Lombok tuh. Iya. Ya, "Bang, gue ngeliat ini kemarin bang di gunung gini." "Ah, itu lu capek kali halusinasi gitu." Kan Cuma gitu asumsinya doang. mereka Asumsi begitu. begitu. Nah terus si Rizky sama Adit tanya juga ya kan, "Itu gimana ya kemarin gue ngeliat ini ya?" Kasih tahu kan tuh, "Lu capek kali itu." Gimana bilang mau capek, orang baru setar mau summit ngeliat begitu dibilang capek gimana? Di situ maksudnya masih ngeyakinin gitu bahwasannya emang itu betul gitu. Emang si Adit ngeliat apa itu? Kalau Adit pada saat di pendakian keduanya itu, dia tuh ngelihat sosok juga, sosok besar dari sebelah kanan itu dia face to face. Oh,
Dan itu baru mau summit Kayak ya? dikagetin. Itu Iya. juga pas turun Torian. Oh, pas turun Torian. Di Torian lagi kejadiannya. Oh, memang Torian memang terkenal sama kemistisannya ya. Merinding. Nah, lu kan sempat ketemu sama pendaki yang lagi dievakuasi juga ya? Ya, Yang berarti di jalur di pos 4 ya? Antara pos 3 pos 4 ya? yang kalau untuk ya itu di pos 4 menuju Pelawangan. Ngelihat ini masih, mohon maaf, masih hidup nggak kira-kira itu? Hidup bang, hidup. Itu kan sampai beberapa hari lalu di Instagramnya Rinjani kalau nggak salah, itu pendaki Malaysia yang kakinya patah itu Ya. menyumbangkan sekian hartanya itu untuk memperbaiki fasilitas di Rinjani. Itu pas setelah mau start pendakian kedua dikasih tahu sama temen yang base camp itu. Itu kemarin orang Malaysia yang jatuh kakinya patah kan di sini bareng-bareng itu. Oh, iya. Tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa tuh ya. Mm. Tadi juga sempet dengar di tanggal segitu kan lu ada berita juga, sempet dengar juga nggak sih di tanggal-tanggal segitu ada korban yang meninggal di Torian itu? Ada bang, itu pas banget. Itu berdekatan sama lu naik atau gimana? Iya, kan pas pendakian pertama itu di Pelawangan, pokoknya total 6 hari lah. Itu ya kan 6 hari lah. Itu dia posisinya itu kalau nggak salah rombongan Malaysia yang meninggal itu masih di danau gitu. Oh, oke. Belum turun bareng. Iya, Makanya iya. setelah rombongan saya turun nih, besoknya dapat kabar kan itu. Oh, berarti beda semalam sama lu ya? Betul. Tapi lu tahu nggak? Atau mungkin dari teman-teman lu sana cerita kronologisnya itu seperti apa? Jadi kronologi yang saya dapat tuh dari teman-teman di Lombok itu kan bahwasannya itu pendaki Malaysia yang jatuh di sekitar Banyu Urip itu, Jurassic Park-nya Rinjani itu, Iya. ya yang menurut pendaki itu kan ada 2. Sebelumnya yang jatuh kakinya patah. Oh, yang sempat lu ketemu? Ya, Oke. itu yang ketemu di trek itu. Nah, ini kedua dapat informasi bahwasannya pendaki Malaysia jatuh di dekat Banyu Urip itu. Oh. Sekitar trek gitu. Dia jadi di tebingan itu kronologinya yang cerita yang saya dapat tuh dia pegang tali tebing itu, dia ngelepas itu untuk dokumentasi dan dia tergelincir gitu. Dan terjatuh. Betul. Dan meninggal. Itu nggak kelihatan bang jurangnya bang ke bawah. Dalam itu, jauh itu. Ya trek untuk Torian itu ya untuk kayak di Jurassic Park itu ya, yang di daerah Banyu Urip itu paling setapak segini bang. Ini tebing, ini jalan segini, ini jurang ke bawah. Dan dia mendokumentasikan video momennya itu. momen itu. Dan ternyata di sini di pendakian lu ya, ini berarti ada 2 kecelakaan insiden Ya, yang 2 insiden. orang Malaysia dua-duanya, yang Ya, satu betul. cuma kakinya patah, yang satu sampai meninggal. Betul. Tapi ini di hari yang berbeda ya. Hari yang berbeda. Lu turun, korban masih di Torian. Selisih sehari itu. Iya, semalam berarti. Iya, semalam. Betul. Anjir. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Oke, Bang Rangga, terima kasih banyak ya Bang ya, udah mau datang dan berbagi pengalaman pendakian ini yang cukup Sama-sama. keren banget sih dan mendramatisir banget ya. Semoga teman-teman semua yang mendengarkan videonya di malam kali ini bisa mengambil sisi positifnya nih dan tetap berpikir positif kemanapun kalian berada dan kemanapun kalian pergi. Dan Bang, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin punya sepatah 2 kata nih Bang buat teman-teman semua yang mendengarkan videonya di malam kali ini. Ya, dari saya sih untuk teman-teman semua ya, untuk yang ingin mendaki, khususnya untuk ke Rinjani gitu, untuk lebih proper dan safety untuk segala peralatannya lah gitu. Dan khususnya untuk segi logistik juga dan lebih hati-hati ketika di trek, apalagi ketika kayak di Torian itu. Oke, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih, serta safety dalam melakukan pendakian. Mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.